apresiasi ya karena ini mobilnya saya dan istri ya, saya sama istri gitu. Biasanya kalau kita di jalan ada yang ngasih jempol gitu. Gini, wis. Itu seneng sih. Pernah kita parkir waktu itu di mall, sampingnya kebetulan ada Jimny yang baru itu. Nah, terus tiba-tiba nyamperin tuh. Tukeran kayak gimana gitu. Kaget juga kita. Wih, lumayan juga ya. Yo, what's up, ketemu lagi bareng gue. Oke guys, kali ini gue akan ngobrol-ngobrol seputar modifikasi VW Beetle tahun 74. Penasaran kan ya, seperti apa ya modifikasi yang dilakukan oleh ownernya? Untuk itu jangan lupa subscribe, nyalain lonceng, like, dan share video ini. Nah, buat kalian yang mobilnya mau diliput oleh seva.id, bisa banget. Kalian bisa mengirimkan email yang ada di deskripsi. Gue tunggu nih, mobil kalian mejeng di channel YouTube-nya seva.id. Ini dia, modifikasi Godan Lucky. Halo Mas Diko, wah. Yes, halo. Keren. Apa kabar nih Mas? Baik. Baik. Waduh, ini keren banget ya. VW Golfnya, VW Golf sih, VW Kodoknya ya. Ini VW Kodok Beetle tahun 74. VW Kodok Beetle tahun 74. Warnanya juga jarang ini ya, langka ya berarti ya. Warnanya yellow luar biasa. Yellow luar biasa lime. Ada sebutannya kayak ini, ada namanya nih berarti. Namanya Semok. Semok. Kenapa gitu kok bisa? Nanti kita lihat ya. Jadi kenapa Semok? Karena dia white body. Jadi terus warnanya juga yellow gitu ya. Jadi kalau kita lihat dari belakang itu gemesin. Oke, yellownya agak-agak lime gitu ya? Ya, agak sedikit, tapi masih dominan dengan warna kuningnya tadi. Ya, jadi memang ada sinar hijaunya ya. Kalau boleh cerita sedikit perjalanan di mobil nih, punya mobil ini dari kapan? Punya mobil ini sebenarnya udah 2 tahun, tapi ngemodifnya itu udah setahun setengah sendirilah. Untuk ngerjain dari awal sampai selesai. Oh gitu. Ya. Nah, kalau ini pengen tahu juga, akhirnya memutuskan untuk mengambil mobil ini, apakah pernah punya bokap dulu pernah punya mobil ini atau bagaimana sebenarnya? Kok akhirnya bisa memutuskan punya mobil ini? Sebenarnya sebelumnya belum pernah suka sih sama VW Kodok gitu ya, tapi karena istri punya bengkel body repair, terus kemudian waktu itu ada temen yang ngerjain VW-nya dia di bengkelnya kita, terus kita bongkar dari awal gitu ya, kemudian juga kita rework. Ternyata kok asik, ternyata lucu. Nah, sama temanku ini diracunin kita. Akhirnya keracunan, belilah VW ini. Oh, berarti ini udah kesepakatan antara Mas Diko dan juga istri berarti ya? Kita memutuskan untuk mengambil mobil ini dan dimodif. Jadi kebetulan dulu ada teman yang dia di Jogja, terus kemudian jadi ini VW-nya dari Jogja nih. Terus dia ini dong lanjutin rawat gitu ya. Akhirnya kita ambil, kita lanjutin, terus kita modif sesuai dengan yang kita pengen. Oke, siap. Jadilah seperti saat ini ya. Jadilah seperti si Semok ini. Sesemok ini. Oke, Mas Diko boleh ini konsepnya apa ya dari VW Beetle ini sendiri? Ya, jadi kalau di VW itu biasanya konsepnya ada 2. Yang pertama klasik atau custom. Nah, kalau ini konsepnya sebenarnya custom. Nah, cuman yang saya mau itu sebenarnya adalah luarnya klasiknya harus tetap ada. Tapi dia kita bikin white body. Jadi biar tampilannya lebih agresif untuk eksterior. Untuk interior kita pengennya nyaman, karena yang nyetir nggak cuma saya tapi juga istri. Jadi juga dalemannya pengennya lux dan nyaman, terus secara mesin juga performance. Oke, jadi udah banyak sebenarnya yang diaplikasikan ke VW Beetle ini sendiri. Nah, kalau kita ngomongin di sisi eksterior dulu nih. Mas Diko nih, kira-kira kalau dari sisi eksterior selain cat tadi, apa lagi yang udah dimodifikasi? Kalau dari sisi eksterior, kalau kita lihat yang pertama pasti body ya. Jadi body kita works, kemudian juga paint dengan warna yang sesuai yang kita mau. Terus kemudian roda. Kalau dilihat di sini sepatunya harus dirubah nih, ya kan? Nah, sepatunya kalau orinya VW itu 6,
kita jadinya adalah 9,5 yang depan Oke. sama 10,5 yang belakang. Nah, jadi bannya lebih lebar, jadi kesannya akan lebih agresif. Nah, implikasinya pastinya bodinya harus di wide. Oke. Jadi over fender jatuhnya. Kemudian secara eksterior juga kita semuanya pakai disc brake, hidrolik, termasuk juga hand rem. Kemudian dari sisi lampu-lampu kita ganti dengan LED. LED ya Yes. berarti. Oke, ngomongin brake, ya kan? Ya. Brake. Ini kan dia kan VW Beetle ini sendiri kan dia tromol masih ya. Iya. Nah, ketika dia dirubah menjadi hidrolik tadi dan pakai disc brake, banyak nggak sih perubahan-perubahan yang harus dilakukan gitu? Lumayan nggak? sih, lumayan susah. Intinya kalau sebenarnya mau ngurusin mobil klasik itu siap repot dan siap detail gitu ya. Dan Oke. harus dapetin bengkel ataupun montir yang ngerti maunya kita seperti apa. Dan mereka juga harus punya pendapat karena mereka juga lebih tahu daripada kita dan kita harus ngedengerin mereka juga. Nah, susah atau enggak? Lumayan susah. Cuman berarti kalau yang tadinya tromol diganti hidrolik, pastinya nanti harus ada selang-selangnya juga harus diganti semuanya. Terus kemudian master remnya juga harus diganti. Tapi dia nempel karena dia itu di roda. Perubahan-perubahan yang dilakukan sebenarnya nggak terlalu banyak. Jadi ganti ke disc brake itu sebenarnya rekomendasi sih untuk biar mobil menjadi lebih safety. Oke. Terutama misalnya mesinnya juga dibikin lebih ke performance ya. Ya, lebih performance. Jadi itu must have lah untuk dilakukan. Oke. Nah, kalau boleh lanjutin lagi, kalau kaki dari velgnya pakai velg apa? Ini pakai velgnya ring 18. Kemudian kita pilih yang celong gitu ya. Iya. Kalau secara mereknya sih ini HRS sih. Oh, HRS ya. Nah, terus kemudian rodanya juga kita sesuaikan biar tampilannya agresif dan keren lah. Oke. Nah, kalau ini ngomongin dia kan VCD-nya 400 ya bukan? Iya benar. Awalnya. Ini udah diganti ke 500 ya, benar? Diganti ke 500. Oke, right. benar. Nah, kalau dari brake-nya sendiri ini pakai apa ya? Maksudnya depan pakai apa, belakangnya pakai apa? Dia custom, jadi disc brake-nya kita custom. Sebenarnya sih depannya pakai Mercy, belakangnya pakai Fiat. Oke, depan pakai Mercy, belakang pakai Fiat. Yes. Oke, masuk ke body nih kita lagi nih. Yap. Ini kan dilakukan wide body berarti ya? Yap. Wide body. Kira-kira dari sisi spakbor, ban belakang, terus ada bumper, ini berapa senti sih akhirnya penambahannya gitu? Jadi depan belakang nambah sekitar 12-an senti. Oke. Depan belakang ya, karena depan kenapa tetap juga 12 karena biar kita manuvernya juga tetap dapat. Terus kalau yang belakang juga kita bikin biar dia jatuhnya itu manis gitu ya. Jadi Oke. Nyelupnya itu bahasanya biasanya nyelup ya. Jadi biar dia bannya bisa nyelup dengan bagus gitu. Oke, ya. Nanti kita lihat ya. Siap. Nah, kalau balik lagi nih ke suspensi nih. Nah, suspensinya pakai apa? Ini kan rada ceper ya, gitu. Suspensinya sebenarnya kita pakai base-nya pakai Mercy tapi coil over. Jadi bisa kita naik turunin dengan diputer gitu ya. Benar, nah, oke. itu jadi misalnya nanti kita mau tampilan lebih keren ya bisa diceperin, kalau kita pengen perjalanan jauh dinaikin lagi. Oke, siap. Jadi lampu udah ganti ganti LED semua LED, ya? yes. LED. Oke, nah kalau ini Mas Diko kan pertimbangan ketika orang punya mobil klasik tua gitu, pertimbangannya ketika dia merestore atau merepaint dari mobil itu sendiri kan banyak part-part yang mungkin agak diperhatikan gitu, kayak susah. Mungkin dari sisi karet-karet dan list chrome ini. Kalau di VW sendiri bagaimana? Nah, salah satu kenapa kita pilih VW itu sebenarnya adalah VW itu komunitas yang paling banyak di Indonesia. Oke. Komunitas mobil klasik yang salah satu yang paling banyak di Indonesia. Sehingga secara spare part maupun aksesoris itu juga masih sangat available. Oke. Jadi sangat bersahabat untuk yang teman-teman mau restore, baik nanti alirannya apakah klasik ataupun yang dia udah custom ya. Oke. Jadi tersedia baik dari spare part di mesin,
spare part di kaki-kaki maupun list-list maupun karet-karet. Oke, berarti semua part-part yang ada di sini tuh nggak ribet ya, akhirnya nggak Yes. susah kita buat mencari karena banyak, masih banyak ya. Masih banyak. Jadi Apalagi kalau tergabung dalam komunitas itu bakal lebih banyak lagi dapat barang-barang yang mungkin perintilan-perintilan kecil tapi yang kita tidak ngeh gitu. yes. Oke, gue penasaran nih, kan Hadi lu sempat menyinggung juga di dalamnya ada lux ya, luxury gitu. Gue pengen masuk dulu di dalam. Boleh dong? Boleh. I don't wait for tomorrow's sunshine when I feel it today. And when it's cold in the dead of winter, remember that snow melts away. One more cold drink, one more roll, one more dance for the doors get closed. Please remember, enjoy the show. Let's get happy before we get old. Oke, Mas Diko. Nah, kita udah di Yes, interiornya dari VW Beatles-nya Mas Diko sendiri. Sentuhan warnanya sih emang lux ya, Iya. dan pemilihan warna krem gitu. Nah, boleh cerita sedikit nih, sudah apa saja yang dilakukan modifikasi dari sisi interior ini sendiri? Jadi kalau dari sisi interior pastinya kita bikin bersih. Oke. Terus ini mulai dilapis lagi gitu ya. Tapi semuanya sebenarnya ori sih ini. Ini ori. Nah, semuanya dilapis ulang. Ya. Termasuk dashboard, termasuk seat dan juga plafon. Plafon, oke. Nah, terus kemudian bawahnya juga kita kasih karpet. Heeh. Nah, terus yang karena kita pengen juga nyaman disetirin, Iya. saya dan istri, jadi pastinya power window. Pakai power window. Power Oke, window. penamaan power window. Nah, kalau power window berarti udah nggak perlu diongkel lagi ya. Di engkol. Diengkol. Iya, oke. Nah, itu kan solasier gitu. Nah, terus kemudian power window, kemudian yang penting power steering. Power steering. Ya, Oke. jadi biasanya kalau orang nyetir VW itu mau belok berat dia. Iya, berat banget. Nah, kalau ini dia nanti bisa ngerubahnya naik turunnya pakai satu jari juga udah bisa. Udah mantap ya. Jadi Oke. pengennya kayak dalemannya kayak nyetir mobil-mobil sekarang gitu sih. Kayak mobil zaman sekarang udah pakai Iya. elektrik power steering ya. Oke. Iya. Nah, kalau boleh tahu nih, power steeringnya sendiri pakai punya siapa? Power Copotan atau steeringnya pakai elektronik power steeringnya Avanza. pakai power steeringnya Avanza ya? Oke, kebanyakan sih kayaknya orang rata-rata mobil klasik pakai Avanza deh kayak kalau Iya. kalau nggak Iya. salah ya, kalau nggak Itu salah. rekomendasi sih. Jadi itu langsung langsung masuk ke VW. Oke, langsung masuk ya. Oke, kalau dari tadi retrimnya adalah pakai apa ini, Mas? Ini pakai MBTEC sih. Pakai MBTEC ya? Yes. Berarti full dengan MBTEC sampai ke dashboardnya sendiri. Iya. Oke. Kemudian ada penambahan AC ya? Oh iya, AC. AC. Nah, AC itu wajib sih kalau di Jakarta panas banget kali ya Iya, kalau nggak benar. pakai AC. Nah, biasanya kalau AC itu taruhnya langsung di bawah gitu. Jadi AC-nya. Nah, jatuhnya biasanya nggak rapi, terus legroom-nya jadi sempit. Oke. Nah, karena kita pengennya rapi, jadi blowernya kita taruh di depan, di bagasi sebenarnya. Terus AC-nya itu masuknya lewat kisi-kisi yang ada di dashboard. Oke. Nah, jadi membuat lebih lebih manis, lebih cantik, sama legroom-nya kita juga menjadi full gitu karena space-nya nggak ada. Karena emang sebenarnya VW Beetle ini dia didesain tanpa AC. Iya. Oke, setuju. Karena kan ada ada plat di depan yang bisa dibuka yang masuk angin kan? Iya. Sebenarnya kan betul. kalau dari sisi dashboard ini. Nah, kebanyakan orang ketika penambahan AC pada mobil klasiknya adalah tempel doang yang tadi lu bilang kan. Akhirnya Iya. legroom-nya kurang. Iya. Dan mereka tidak memikirkan instalasi bagaimana jalur ke kisi-kisi. Kalau lu kan gue lihat nih ada nih Iya. samping kiri kanan. Itu sulit nggak tadinya untuk membuat Itu lumayan jalurnya? itu, lumayan. Karena harus bikin pipa-pipanya, kemudian bikin jalurnya, terus sama biar anginnya bisa sampai. Nah, problemnya AC di VW itu mesinnya dia di belakang, Belakang, oke. sehingga kompresornya pastinya di belakang. Oke. Nah, terus sementara AC-nya pasti dari depan. Mm-mm. Nah, kalau mobil Jepang atau mobil yang lain kan yang mesin di depan dia dekat, jadi akan gampang dingin. Oh, cepat dinginnya ya betul. prosesnya. Kalau ini kan karena pipanya panjang, Heeh. jadinya lama. Nah, salah satu yang bisa disiasatin adalah blowernya pakai dua. Jadi Oke.
dia pakai kipasnya 2, terus pipanya juga harus bagus dan bener. Jadi lumayan sih mensiasati untuk AC kalau kita memang pengen yang cantik gitu. Iya, apalagi khususnya di VW yang tadi lu Iya, bilang mesinnya di belakang mesinnya di ya. belakang, iya. Otomatis kompresornya harus di belakang. Iya. Oh, jadi lebih baik ini emang udah dikonsep dan didesain bagaimana lu kalau mau mengaplikasikan AC pada mobil klasik ya. Iya. Jadi jangan asal tempel, tetapi coba dipikirin bagaimana posisi kisi-kisinya juga bisa tersampaikan. Jadi AC itu yang didapat Iya. juga sempurna sebenarnya. Satu sempurna, terus yang kedua manis sih karena di dashboard gitu. Iya, Jadi di desainnya udah Iya. bagus, jadinya Iya. manis. Oke, nah ngomongin entertain nih. ya, Kalau entertain, kalau entertain pakai single din, Oke. Pioneer, terus sama pakainya Venom sih. pakai Venom. Yes. Kalau boleh tahu apa aja tuh? Jadi ini two way sebenarnya. Oke. Jadi cuman Twitter sama midrange Twitter, midrange, oke. sama subwoofer. Oke, subwoofer. Oke, dari Twitter pakai JBL ya. Ya, JBL. JBL. Kalau Terus ini pakai Cardio, Ah. Cordia, sorry Cordia. maaf. Pakai Cordia, terus belakang power sama sama subwoofer pakainya Venom. pakainya Venom. Oke, gue mau tanya juga nih, buat ke depannya, ada lagi nggak sih dari sisi interior yang akan lu modifikasi nih? Pengennya gitu. Pengennya cukup sih kayaknya. Cukup ya? Menurutku udah sesuai yang kita mau. Tadinya mau kepikiran mau bikin sunroof kan di sini. Cuman kayaknya kok nggak oke gitu ya. Sayang warna kuningnya nggak terlalu kelihatan. Jadi Oke. biarin kayak gini aja. Oke, jadi mungkin project dari interior mungkin udah masih cukup di sini ya, belum tahu nanti Ya. kedepannya akan melakukan apa. Ya. Dari sektor engine kan karena tadi lu sempat juga menyinggung performa ya, Hmm. gue penasaran, boleh lihat ya? Yuk, mari kita lihat. Oke. I've never known a love so steady. Even gold won't turn your tide. We flow together like an ocean. Every low and every high. And I would have you anyway, dear. Any way your heart could bear. Even if you had to leave me, I'd always be waiting here. Even when we are apart, I will keep you in my heart. And I wouldn't change a thing, even if I were the king. Oke, ini bikin penasaran nih dari engine ini. Boleh nih, Mas Diko dibuka nih engine. Boleh. Ini engine-nya Semok. Waduh, gila ya. Ini kinclong banget ya. Yoi. Berarti benar-benar dilap terus setiap hari kayak ini engine-nya ya. Dipoles ya. Ya dipoles terus. Terus aduh. Yang penting itu dua kalau engine. Yang pertama harus kinclong, yang kedua kering. Iya benar, nggak ada sih kayak ngecas itu sih nggak ada sih, saya lihat ya, ada rembes-rembesan gitu. Oke, Iya. Mas Diko, kalau dari sektor engine ini sendiri nih, sudah diapain aja Mas? Ini dari 1300 orinya, ini sebenarnya udah jadi 1800. Oke. Nah, kemudian kalau dari crankshaft-nya itu udah stroke-nya dia udah 74, terus burnya ke 87. Jadi sebenarnya udah mentok. Terus sama crankshaft-nya udah 100. Jadi Oke. racing lah, performance. Kemudian yang kedua dulu itu karburatornya satu tuh. Iya. Orang nyebutnya two Two barrel. barrels. Nah, ini kita ganti menjadi 4 barrel. Jadi karbunya ada 2. Karbunya pakai Baby Delorto. Oke. Nah, ini juga buat performance. Jadi harusnya sih secara tarikan, terus kemudian baik jarak dekat atau jarak jauh udah nggak ada masalah sih. Nah, kenapa mesinnya dinaikin? Karena VW Beetle 74 itu dia tidak didesain untuk punya AC. Oke. Nah, kan ini kita kasih AC, Kompresor AC. kompresor AC, sehingga pasti akan butuh tenaga mesin yang lebih. Nah, yang kedua karena ini kita bikin semok gitu ya, Iya. jadi bannya juga 10,5, bannya udah lebar, wide body, jadi berat kalau dia nggak
mesinnya nggak dinaikin. Nah, jadinya ini jadilah seperti ini. Oke, yang bikin keren itu four barrelsnya itu tadi ya? Ya. Waduh, kesan Itu gagah. secara look nggak bohong lah. Iya emang bener, pas dilihat, waduh mesinnya udah kinclong, ininya keren lagi, strukturnya tuh waduh Iya. terlihat keren. So far nih mas, dari segi performance dengan lu bilang tadi udah menggunakan kompresor AC, kemudian karena menyesuaikan juga dengan lebar dari ban dan velgnya itu sendiri, sekarang dengan 1800 itu gimana? Puas apa enggak gitu maksudnya? Puas apa enggak dengan performance-nya? Ini puas banget sih. Jadi Puas banget. tarikan juga jadi ringan. Kalau dulu saya bandingin pas masih ori itu berat gitu ya, apalagi karena harus pasang AC. Nah, jadinya berasa lebih berat banget. Oke. Nah, jadi ini puas lah. Jadi misalnya tarikan musuh mesin yang 1500 berani lah. Berani ya, berarti ya. Berani dong. Oke, berarti dari jeroan-jeroannya sendiri udah racing berarti ya ini ya? Ya, jeroannya udah harusnya udah mentok sih. Harusnya udah mentok, gila. Ketika ini di-upgrade gitu, penggantian dari 2 barrels dan 4 barrels dengan penambahan kompresor, kemudian ada nggak yang dirubah dari struktur itu sendiri, dari dudukan dari mesin itu sendiri? Nggak banyak sih, paling dudukan yang berubah adalah kita bikin untuk yang 4 barrelnya ini. Karena yang tadinya cuma 1, karburatornya sekarang menjadi 2. Terus yang kedua pastinya akan AC. Nah AC pasti akan butuh dudukan sendiri karena orinya kan nggak ada dudukannya. Overall sebenarnya nggak terlalu ribet sih untuk VW, untuk mesin. Siap. Nah untuk dari sisi pemain sendiri nih VW, khususnya Beetles yang ada di Indonesia, banyak nggak sih yang sudah melakukan seperti yang Mas Diko lakukan ini? Wah itu detailnya saya nggak tahu ya, tapi pasti ada beberapa yang memang dia 4 barrel karena untuk looks dan performance. Terus kemudian biasanya memang dinaikin dari 1300 itu umumnya biasanya dinaikin ke 1600. Oke. Kalau mau yang lebih gede lagi ya ke 1800. Kalau yang buat balapan biasanya dinaikin lagi ke 2000 gitu, tapi agak riskan sih kalau untuk jarak jauh. Oke, sip. Jadi 1800 dan sudah menggunakan kompresor AC dan pakai 4 barrels dan menyesuaikan dengan velg dan ban tadi, ini udah oke. Apalagi Ini udah cukup. kalau nggak ada ini semua ya, bannya standar misalnya gitu, lebarnya standar dan tidak ada penggunaan AC, mungkin lebih performance-nya lebih sadis lagi kali ya. Lebih ngacir kali. Lebih ngacir. Udah pernah dicoba nggak sih Mas? Oh pernah dong. Pernah? Buat tarikan ya? Iya buat tarikan. Tarikan lampu merah gitu. Lampu merah ya benar. Nunggu Dengan lampu mesin hijau. iya. Dengan mesin seperti ini dan sudah disupport juga dari brake-nya udah ini semua ya. Iya, ya. Udah ini semua, wah keren banget. Ini mesinnya bro ya? Oke Mas Diko nih, tadi kita udah Iya, Pak. keliling nih, udah ngebahas eksterior, kemudian kita masuk interior, kemudian masuk ke engine. Wah, ketika ngelihat engine-nya, gue sih langsung terkesima gitu, ngeliat gila, bersih Thank you, banget. thank you. Dan iya, dan dari segi performa yang lu ceritain itu juga udah mumpuni banget gitu loh. Nah sebenarnya ketika mungkin nih teman-teman yang lagi nonton nih punya VW juga, ketika untuk mungkin merestorasi atau memodifikasi VW-nya, VW Beetles itu, mobil klasik ya khusus, tapi di VW Beetles ini, apa sih sebenarnya yang harus diperhatikan? Pertama kali harus diperhatikan. Yang pertama kali itu harus jelas sebenarnya maunya apa. Oke. Kalau pengen maunya klasik ya harus semuanya harus sesuai dengan rule, semuanya dijaga keklasikannya gitu. Oke. Jangan dirubah patternnya. Terus kalau misalkan pengennya custom ya harus clear customnya mau seperti apa. Jadi kadang-kadang orang itu masih bingung pengennya A tapi B, C jatuhnya nggak jadi dan berulang-ulang. Jadi itu yang membuat nanti habis di waktu, habis di biaya. Oke, siap. Nah kalau dari Mas Diko sendiri nih, berarti untuk step by step untuk memodifikasi VW Beetles itu dilakukan dari sektor mana dulu nih? Oke, nah kalau karena ini custom dan saya pengennya white body, kemudian punya sepatu yang bagus gitu ya. Biasanya orang itu langsung masuk ke mesin gitu kan, wah pengennya mesinnya dibenerin dan yang lain-lain. Nah, yang paling benar kalau misalnya custom harus fitting dulu tuh.
Jadi kita pengennya apa? Misalnya kayak saya pengennya dia wide body. Jadi bannya harus ada dulu, Velgnya ada kemudian dulu. velgnya ada dulu, kemudian dipasang, kemudian dipasin tuh beloknya ke kiri kayak gimana, ke kanan kayak gimana. Nah, dari sana baru kita tahu, oh fitnya di mana. Terus kemudian apakah kita mau pakai disc brake ataukah kita masih remnya masih biasa gitu Oke. ya. Terus kemudian wiring yang kedua. Wiring itu sangat penting. Wiring itu kadang-kadang asal aja tuh, padahal itu core-nya. Jadi kalau kita jelas konsepnya, kita udah tahu tuh. Nanti saya akan tambahin power window, saya akan tambahin power steering, AC, Iya. tape gitu ya, atau audio. Nah, dan harus jelas dulu. Jadi selain wiring yang biasa juga harus udah ada port-port untuk yang akan kita pasang ke depannya. Nah, itu tuh harus jelas dulu. Kemudian mesin dibenerin. Nah, baru kemudian body. Nah, body itu memang harusnya yang paling akhir. Oke, siap. Berarti wiring yang lu bilang tadi adalah ketika gua mau lakukan body works tadi, Harus sudah beres dulu. harus udah beres ya. Kayak Ya. misalnya kayak jangan sampai nanti ketika lu mau pengen tambah AC dipotong lah, disambung gitu, jangan sampai. Jadi kalau bisa udah disediain tuh ya, Ya. soket-soket buat support tadi power steering, Ya. AC, Ya. audio dan lain sebagainya. Yes. Oke, jadi setelah fitting tadi barulah ke engine, interior, nanti terakhir adalah barulah bodyworks ya. Ya, interior sih yang terakhir, tapi Hmm. setelah fitting semuanya, kemudian setelah mesin dan wiring, nah baru kemudian body. Oke, nah gue juga pengen tahu juga nih, kenapa sih kebanyakan orang ketika dia main di mobil tua, mobilnya tuh ya kayak sehari dipakai, seminggu di bengkel, sehari dipakai, seminggu di bengkel. Kenapa sih mas sebenarnya? Sebenarnya karena menurut saya itu karena tidak tuntas aja sih. Jadi kalau orang main mobil klasik harus tahu, kalau mau ngebenerin menurut saya sih harus total ya. Iya. Jadi maksudnya total itu dari sisi bodi harus dibenerin. Kemudian mesin itu kadang-kadang kita cuma pengen udah yang penting jalan gitu. Oke. Kemudian misalnya yang rusak ya udah di-tune up aja, yang penting bisa jalan. Nah, Oke. iya bisa jalan, tapi jatuhnya akan jalannya sehari, kemudian 6 harinya akan ada libur. di Di opnam ya. akan ada di bengkel Oke. gitu. Nah, jadi nggak bisa dipakai untuk nyaman untuk harian. Biasanya kendalanya orang-orang yang main mobil klasik kayak gitu. Nah, pengaruhnya apakah harus nyiapin biaya untuk itu? Pastinya biaya nggak harus mahal ya teman-teman, tapi kalau bisa sih memang harus tuntas semuanya. Oke. Jadi misalnya mesin ya dibuka semuanya, dari sana akan kelihatan mana-mana part yang harus diganti. Jadi turun mesin, buka semuanya, liatin mana yang harus diganti, mana yang harus, jadi nggak nebak gitu. Oke. Nah dari sana baru pasang ulang, benar, itu udah pasti kita dapetin mesin yang sesuai dengan yang kita mau. Oke. Demikian juga dengan item-item yang lain ya. Berarti tinggal maintenance doang ya, ganti oli Yes. dan segala macam Yes. gitu ya. Oke. Nanti akan di depan akan lebih repot, tapi setelah itu kayak misalnya ini semok ya kita bisa pakai untuk harian. Oke, bahkan Mas Diko juga udah bawa ini ke Semarang ya? Ya, Nggak ada problem sama sekali? alhamdulillah nggak ada. Nggak ada problem. Jadi ya maksudnya tadi yang ketika mesin jangan kayak ini yang rusak, ini dulu diganti, tapi dilihat dulu ya. Yes. Dicari tahu dulu kira-kira apa yang harus diganti biar tidak terjadilah sehari pakai 6 hari diopnam. Ya. Seperti itu. Nah, ini nih Mas Diko juga mungkin yang teman-teman yang nonton juga pengen tahu nih, ketika mereka masih mempertahankan klasiknya, ya kan, tidak menggunakan velg racing tetapi dengan pakai velg standar, menggunakan disc brake itu masih bisa nggak sebenarnya? Bisa Bisa ya? banget. Bisa banget ya? Bisa banget. Berarti nggak mesti pakai velg racing ya? Yes. Jadi karena kan ada orang juga yang pengen looknya tetap klasik, kelihatan klasik semua, tetapi di dalamnya ternyata udah upgrade gitu ya. Ya. Kayak dari sistem pengereman itu sangat dipentingkan banget, dibutuhkan banget untuk sebuah kendaraan Ya. gitu. Itu bisa Oke. dilakukan terus tanpa mengubah keklasikan dari mobil ini ya. Iya. Dan even di klasik pun itu sebenarnya juga ada upgrade-nya, tapi upgrade-nya ya tetap ngikutin pattern-nya klasiknya VW gitu. Jadi Oke. misalnya yang tadinya velgnya masih standar diganti velg yang MP, terus kemudian disc brake-nya juga pakai yang MP. Nah, Oke. semuanya itu sebenarnya udah ada kalau mau main klasik udah ada pattern-nya mau seperti apa. Nah, itu tinggal diikutin dan itu bisa. Oke, siap. Nah, juga mau tanya juga, ini karya yang begini nih prosesnya bagaimana nih Mas? Ada ngulang kah lagi? Karena kan ini kan
Iya. Bagaimana dibuat presisi mungkin gitu loh. Ya. Nah, karena kita mintanya macam-macam gitu kan, karena kita mintanya wide body, yang paling susah atau craftsmanship-nya itu sebenarnya adalah ketika ngebuat lekukan ini nih, yang di depan maupun yang di belakang kan nambahin. Nah, terus kemudian membentuk biar R-nya itu manis, bannya bisa nyelup dengan manis. Nah, itu yang menurut saya seni ya. Dan nggak bisa kita buru-buru, bengkel juga nggak bisa kita buru-buru, tapi harus dihitung juga, jadi biar semuanya juga presisi. Nah, itu yang akan takes time dan intinya sih jangan kita, pokoknya besok selesai, nggak bisa kayak gitu. Nggak bisa, iya. Yang penting udah ada chemistry nih antara bengkel dengan yang punya mobil juga. Oke Mas Diko, challenge terbesarnya nih Mas Diko ketika ngemodifikasi VW Beetlesnya ini apa? Challenge terbesar biaya kali ya. Jadi yang intinya adalah mau main mobil klasik itu bukan murah biayanya sebenarnya kan, biayanya cukup mahal gitu sebenarnya. Ya, tergantung maunya sih, jadi Iya. nggak mahal juga, tapi Oke. tergantung maunya seperti apa. Cuman memang challenge terbesar pastinya dua sebenarnya menurut saya. Yang pertama adalah Yang pertama adalah konsepnya mau seperti apa. Kedua adalah waktu, karena beli ya 1 sampai 1,5 tahun ada di bengkel gitu ya. Iya. Terus kemudian yang ketiga ya pasti dananya untuk mensupport kita maunya mau seperti yang kita mau seperti apa gitu. Oke deh. Nah, kalau goalsnya Mas Diko apa nih? Goals terbesar nih, karena kan orang ketika modifikasi kan punya goalsnya nih. Kayak karya gitu atau diapresiasi, atau punya cerita juga nggak di balik karya ini? Ada cerita unik nggak nih? Apa ya? Goalsnya sebenarnya pengen biar diapresiasi gitu Oke. ya. Sebenarnya yang bisa mengapresiasi ya karena ini mobilnya saya dan istri ya, saya sama istri gitu. Kalau Iya. yang lain biasanya kalau kita di jalan ada yang ngasih jempol Jempol gitu. gini, wis. Itu seneng sih. Oke. Senang. Nah, terus yang kejadian lucu ya, pernah kita parkir waktu itu di mall, sampingnya kebetulan ada Jimny yang baru itu. Oke, yang harganya ya Ya segitulah ya. selangit lah gitu ya kalau bisa dibilang gitu. Nah, terus tiba-tiba nyamperin tuh. Hmm. Tukeran kayak gimana gitu. Kaget juga kita. Wih, lumayan juga ya. Tapi melihat tadi tuh waktu sama resource yang kita keluarkan, kayaknya sayang ya untuk ditukar. Jadi ya masih ada nih si Masih Semok ada. sama kita. Oke, si Semok masih ada sama Mas Diko ya. Tapi kalau dilihat pun ya, secara ya orang awam juga tahu Jimny baru dengan ini berarti udah tau lah karyanya Mas Diko tuh emang diapresiasi luar biasa sama orang. Sampai orang ada datang buat mau nggak ditukar, dan Mas Diko memutuskan untuk tidak mau melakukannya ya. Karena tadi ngomongin tadi ya, waktu dan banyak resource dan ya banyak resource yang udah kita keluarkan lah untuk ini. Jadi kita pengen menikmatin ini dulu. Oke deh, Dan thank you Mas Diko kebetulan, ya. Yes, Atas anak-anak juga ngobrol-ngobrol. senang. Oh, anak-anak juga senang akhirnya ya? Hmm. Oke, cuman kemarin pas dibawa ke Semarang full tim di dalam? Juga. Oh enggak ya? 2 mobil pasti. Tetap konvoy ya, ini dibawa sendiri. Dan ini mobil wajib bening ya kacanya ya? Wajib bening. Wajib bening. Itu kayak aturan standar mobil klasik. Oke deh, thank you Mas Diko ya atas Thank you. ngobrol ya. Thank you. Oke.